Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 18 Desember 2022. Di hari yang baru ini, sebelum kita menjalaninya, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Kemurahan dan anugerah-Mu Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu ini dan memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 15 sampai dengan 23. Ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita, jangan meragukan janji Tuhan. Abraham adalah bapa semua orang percaya. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada janji Tuhan, ia berasal dari Uz-Kasdim di Mesopotamia Selatan yang dipanggil Allah untuk pergi ke tanah yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Sekalipun waktu itu ia belum mempunyai keturunan karena Sarai, istrinya mandul. Namun Allah menjanjikan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dan oleh dia semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini Allah kembali menyatakan janjinya kepada Abraham tentang keturunannya dari Sarah. Namun kali ini kelihatannya ia agak meragukan janji Allah itu. Hal itu terjadi karena ia lebih menerima janji itu dengan menggunakan logika manusiawi, bukan dengan iman sebagaimana sebelumnya. Itulah sebabnya ia menawarkan Ismail sebagai anak kandungnya dari Hagar untuk pemenuhan janji Allah itu. Namun firman Tuhan jelas dan tegas bahwa yang akan menerima janji itu adalah anak kandungnya dari Sarah, yang dengannya Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal untuk keturunannya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, salah satu yang dapat dipelajari dari perikop ini ialah jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena Tuhan adalah setia dan tidak pernah ingkar janji. Kita sering meragukan janji Tuhan, terutama karena kita lebih sering mengedepankan logika lebih daripada iman. Janji Tuhan pasti digenapi. Cuma cara dan waktunya adalah kewenangan penuh dari Tuhan sendiri. Kita hanya dituntut untuk percaya dan tidak meragukan janji Tuhan bagi dan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu lewat persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Kami diajarkan oleh firman pada saat ini untuk terus setia dalam menjalani kehidupan ini dan senantiasa mengaminkan dalam kehidupan kami bahwa janji Allah itu akan digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menerjemahkan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tanggung jawab, kerjaan dan rencana hidup kami hari ini. Dan berkati Tuhan, biarlah memberikan hasil yang terbaik untuk kami pakai di dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.